Baik, selesai. Terima kasih kepada Kak Riri. Saya kembalikan kepada Kak Riri sebagai fasilitator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Nofriyadi yang sudah membuka kegiatan kita pada siang hari ini, Kakak. Mohon izin Kakak berbagi layar. Baik Kakak, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kakak semuanya. Semoga Kakak dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya hari ini Kakak. Di sini Kakak kita masuk ke kegiatan umpan balik rencana tindak lanjut RTL dan pengantar bukti karya guru PJOK tatap maya itu ada 2 JPK Kakak. Izin Kakak, di sini ada kesepakatan kita bersama, izin mengingatkan. Yang pertama yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Tujuan kita pada hari ini, pada PKG ini yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bersama, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan ini yaitu guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Selanjutnya, tujuan dari capaian pembelajaran khusus atau modul ini ya Kak, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk aksi nyata guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Tujuan kita pada sesi kali ini Kak, kita itu dapat peserta dapat mengulas kembali hasil dari RTL yang sudah dipelajari sebelumnya Kak. Oke, kita review hasil RTL. Di sini Kakak, ini mau bertanya kepada Kakak.
siapa sih yang sudah melaksanakan RTL ini Kak? Yang sudah mengirim tugas ada 3, itu ada Kak Ferry, Kak Citra, sama Kak Yusri Zagi. Kakak yang lain apakah sudah melaksanakannya atau gimana Kakak? Kakak sudah melaksanakan tapi belum mengunggahnya gitu, atau gimana? Boleh dong Kak? Oke, silakan Kak Lia. Oke, terima kasih Kak Riri. Iya Kak, ini masalah RTL nih Kak. Saya udah membuat rencana, tetapi belum saya laksanakan di Kombel. Karena rencananya hari ini. Ternyata saya ada juga panggilan BIMTEK Bos tadi ke Dinas Pendidikan. Dan baru nyampe rumah. Jadi dia sekarang harusnya terakhir kan Kak. Nah, tapi karena keadaan tidak jadilah Iya saya Kak. rencananya memang hari ini. minta maaf Kak, keteledoran lagi. Nggak nyangka pula kan, nggak ingat pula kalau Oke hari Kak, ini nggak ada apa-apa Kak kegiatan Lia. bos. Iya, maaf ya Kak. Oke. Oke Kak, nggak apa-apa Kak Lia. Kakak yang lain gimana Kak? Kak Andri. Apa kendala yang Kakak alami Kak? Oke, silakan Kak Freddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kak Riri, mungkin dalam minggu kemarin kami dari Kecamatan Padang Barat melaksanakan kegiatan pramuka, mungkin belum fokus ke RTL tapi mengikuti kegiatan di apa Kak di Zoom. Tapi mungkin tadi pagi saya sudah melaksanakan RTL. Mungkinan batas akhirnya nanti malam ya Kak. Iya Kak. Tapi saya di sini masih bingung gitu Kak. RTL ini tentang kegiatannya, tentang olahraga Kak, tentang misalnya SEM, konsep gerak atau lagi permainan tradisional atau metode pembelajaran ya Kak. Baik. Halo. Oke. Baik Kak Nofredi. Iya Kak Nofredi. Oke. Jadi di sini Kak, kegiatan itu dalam bentuk olahraga Kak, olahraga. Baik itu dalam bentuk permainan tradisional boleh atau dalam bentuk Ya. SEM. Kan ada 3 kemarin Kak dari modul 2.3 yang Ya. ada pendidikan kebugaran, pendidikan Kebugaran ya. konsep gerak dan juga ada SEM-nya Kak. Gerak. Baik Pendidikan Kak, gerak mungkin dan pendidikan ya. kebugaran itu. Nah, dari 3 itu Kakak boleh pilih yang mana Kakak mau. Tadi udah pagi udah saya laksanakan dan nanti tentang futsal Kak, TUSEM Kak. Boleh Kak? Yang saya tampilkan tentang. Boleh Kak, boleh. Oke Kak. Boleh Kak. Oke Kak, terima kasih Kak Riri. Iya Kak. Jadi di RTL ini Kak, saya inginnya Kakak tuh PPT-nya itu dalam bentuk file. Terus ada beberapa bahan dukungan-dukungan yang lainnya boleh dalam bentuk file seperti ada notulen, ada daftar hadir, boleh Kakak. Terus kalau dalam bentuk video itu Kak, bentuk kegiatannya Kak, kegiatan pelaksanaan kegiatannya baik dari persiapan, misalkan persiapan itu dari Kakak mempresentasikan kegiatan rencana Kakak pada Kombelnya, terus persiapan Kakak dalam merancangnya, dalam membuat apapun alat-alat yang Kakak buat, Kakak dokumentasikan gitu. Setelah itu barulah kegiatan implementasi. Apa bentuk kegiatannya, rekam semuanya Kak. Dalam bentuk foto boleh, dalam bentuk video boleh gitu. Seperti yang dibuat oleh Kak Cid juga bagus tuh. Yang dibuat oleh Kak Yusri Zaldi juga bagus Kak. Dan ada satu yang kayak Kak Ferry, bukan PPT yang dibikin Kak. Bukan PPT yang dijadikan video, tetapi hasil kegiatan-kegiatan kita itu yang dijadikan dalam bentuk video. Gitu.
Oke. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, ya Kak Nafreni. Kakak yang lain, Kak? Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama, Kak. Apakah penyusunan RTL perencanaan program berbasis proyek sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL, Kak? Sebelum Kakak membuat merencanakan RTL tersebut, apakah Kakak sudah melihat nggak rubrik penilaian dari RTL tersebut? Ada nggak Kakak baca apa saja yang dinilai ketika melaksanakan RTL itu? Kan ada beberapa poin tuh Kak, ada 7 poin yang ada komponen-komponen, ada 7 poin yang akan dinilai nggak Kakak? Dalam RTL tersebut. Oke, baik. Silakan, Kak. Ada nggak Kakak yang ada, apakah Kakak menyusun RTL perencanaan program berbasis proyek sudah mengacu pada rubrik penilaian? Ada RTL tersebut kan? Oke, siapa Kak? Boleh dong Kak Yusri Zaldi. Kak Nengsi, silakan Kak Nengsi. Silakan Kak Neng. Masih mute suaranya Kak Neng, belum terdengar suara Kak Neng lagi. Kalau Kak, Silakan, saya mau Kak. tanya kapan terakhir untuk upload tugas yang RTL nih Kak? Sebenarnya hari ini Kak. Hari ini terakhir tugas itu Kak. Due date-nya hari ini. Bisa diperpanjang Kak? Kalau kira-kira dalam minggu ini bisa nggak Kak? Yang videonya itu saya nggak buat soalnya. Bisa Kak, itu kegiatan ini kan sampai tanggal 13, tanggal 10 terakhir itu semua tugas-tugas kakak itu kan dikumpulkan. Jadi itu tapi itu kakak-kakak tercatat sebagai terlambat gitu. Boleh Kak, kakak ngirimnya kapan boleh. Oke. Boleh Kak Neng. Terima kasih. Mungkin besok bisa nggak? Kak Neng cuma tinggal implementasi kepada siswa aja lagi Kak Neng. Iya Kak. Soalnya tadi nggak, tadi kan rencana mau ambil Kak, tapi hujan. Iya Kak, ya. Oke. Kalau bisa besok Kak Neng video kan. Inti-intinya aja Kak. Misalnya dari kegiatan pembukaan, kegiatan intinya ketika dia bermain, terus ketika kegiatan penutupnya yang ketika dia membagikan hadiah gitu. Udah cukup seperti itu aja Kak gitu. Nggak usah terlalu apa kali. Yang penting Kak udah paham cara melaksanakannya. Iya. Kak, satu lagi Kak, itu tuh harus Ya, jadi dibuat Kakak tidak terlalu video panjang. atau fotonya kita edit jadi video. Foto-foto dan video itu dijadikan satu Kak dalam bentuk video. Oh gitu. Maksud saya kan, saya hanya ambil fotonya saja, foto pelaksanaannya saja. Nanti saya edit jadi video. Itu maksud saya. Oh gitu. Oke. Kalau bisa ditambahkan lah dengan video ketika anak-anak tuh bermain gitu Kak. Boleh. Oh, oke, Ketika Kak. kegiatan apa namanya tuh kegiatan dia bertanding tuh Kakak videokan sedikit. Gitu. Oke Kak. Makasih ya Kak. Ya Kak.
Oke. Kakak yang Izin lain? dari ini, Ketika kakak. izin Kak. Iya Kak, silakan Kak Lia ya. Oh, ini saya kan kebetulan memang belum terlalu memahami RTL nih ya. Pikiran Lia nih Kak, RTL ini saya bikin tersendiri, tetapi tadi arahan Kakak boleh STEM ya, ada 3 ya. Boleh, Kak. Kebetulan Iya. kalau STEM Lia udah melakukan implementasinya ke siswa kemarin nih, sekitar setelah kita tatap muka kemarin Kak. Itu sekitar tanggal 10 kalau nggak salah. Berarti itu boleh dimasukkan. Boleh Kak, kalau ada Berarti kegiatannya dari rentetan dari nggak awal. harus dikompel kita gitu. Di Kombel itu kan kakak mempresentasikan yang 9 slide itu Kak. Kegiatan yang di kakak Kombel itu kita yang kakak presentasikan. Aksi nyatanya itu yang Iya. siswa tadi STEM itu. Iya Kak, iya. Oh gitu. Masalahnya belum dipahami kali ini tugas yang untuk sekarang. Makanya Gitu. tadi pas penjelasan kakak Iya. bingung juga. Berarti bisa foto di video kan? Kalau ada video boleh ditambahkan berarti ya. Iya Kak. Oh, kalau Lia nih kalau Dan untuk kemarin STEM ini, untuk STEM udah pernah di apa juga ke kepala sekolah kan? Jadi otomatis udah ada aksi nyatanya ataupun fotonya sama kepala sekolah, cuma di Kombel yang belum gitu. Cuma pelaksanaannya gitu. implementasi ke Oke. Boleh kali ya. Boleh kita lakukan dulu implementasi. Foto aja gimana Kak? Kalau foto udah ada nih sama teman-teman yang menjelaskan kemarin kan. Foto nanti gabungkan apanya? Gabungkan siswanya yang udah melakukan STEM, oke? Jadi nggak perlu telat nih tugasnya. Oke, slide-nya juga slide-nya dalam bentuk file aja ya Kak ya. Oke. Tapi daftar hadirnya yang belum ada. Nanti di edit aja ya Kak. Menyusul aja. Iya, boleh. Oke. Makasih Kak. Daripada telat pula kan. Iya. Oke Kak. Thank you Kak. Jadi Kak, iya. Oh iya Kak, Waalaikumsalam. Jadi Kak, kemarin itu kan ini udah pernah jelaskan juga ke Kakak waktu kegiatan persiapan RTL. Dikira Kakak udah diam, dikira udah paham semuanya Kak, gitu. Dan kemarin itu Kak, tadi cukup jelas rasanya menjelaskan bahwasanya ada 3 materi yang yang bisa kita angkat. Itu baik dari pendidikan geraknya, pendidikan kebugaran jasmaninya, atau SEM. SEM itu tuh intinya kan kita kan PJOK Kak, tuh harus RTL yang kita buat tuh harus yang tentang materi PJOK dong Kak gitu. Bukan materi yang lain, misalnya kayak materi P5 yang ada di sekolah itu berbeda Kak gitu. Ini programnya berbasis proyek, itu rencana tindak lanjut dari hasil yang telah kita pelajari selama ini. Bukan dari P5 Kak gitu, bukan P5 di sekolahnya masing-masing. Jadi mohon dibaca-baca kembali Kak. Sebelum Kakak buat perencanaan, bagi yang belum membuat perencanaan, silakan baca kembali di bagian tugas rencana tindak lanjut. Itu ada 7 komponen yang perlu ada di dalam tugas kakak-kakak. Itu yang pertama ada judul program. Apa sih judul program yang kakak buat? Selanjutnya kakak harus nampak di sana latar belakang kakak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, kepemilikan peserta didik yang akan dipromosikan didorong dalam program tersebut gitu. Terus aset-aset yang terlibat Kak harus jelas Kak, sesuai dengan modul 1.2. Makanya kemarin tuh kita melakukan pemetaan aset. Nah, jadi di sinilah berguna nantinya Kak keterlibatan aset-aset tersebut. Nah, jadi di sini Kak, di dalam aset tersebut Kak, Kakak harus menyertakan juga sebenarnya guru-guru apa saja yang terlibat dalam kegiatan Kakak itu gitu. Bukan Kakak sendiri, tapi ada beberapa juga yang terlibat guru-gurunya dalam kegiatan. Nah, mungkin kita melakukan SEM itu kegiatan besar ya Kak. Nah, mungkin kita melaksanakannya hanya sendiri saja gitu.
gitu. Terus di situ harus ada tujuannya juga. Bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik dan mendukung penumbuhan suara pilihan kepemilikan tadi ya Kak. Jadi tujuan program ini itu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Jadi itu tujuannya Kak. Jadi memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya ada yang keempat itu ada capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Jadi harus terlihat juga Kak di kegiatan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan dilengkapi dengan indikator-indikator ketercapaian terukur dari tujuan besar program tersebut. Selanjutnya ada program struktur dari program dan mitra dalam komunitas belajar Kak. Di sini jelas bisa Kakak buat program yang dibuat merupakan sebuah program kokurikuler. Selanjutnya jelaskan skala program atau kegiatan yang merincinya, kelas berapakah, apakah. Kemarin kan kita sudah diskusi tentang perencanaan program RTL ini. Selanjutnya ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah Kak, seperti apanya, sumber dayanya gitu. Terus ada rencana evaluasi. Ada nggak Kak nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan dari siapa saja. Terus peserta akan mengikuti program. Selanjutnya jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan seperti wawancara, survei kah, refleksi kah, apakah gitu. Terus kemungkinan tantangan yang akan Kakak munculkan itu ada ketika Kakak membuat slide. Itu dia Kak gitu. Oke. Siapa saja yang udah merencanakan Kak? Nah, Kak yang sudah merencanakan RTL ini tapi videonya belum. Kakak yang lain nih seperti Kak siapa yang hadir nih? Kak Resti, gimana Kak Resti? Apakah udah selesai rencana itunya Kak? RTL-nya Kak? Baik, terima kasih Kak Riri. Kemarin kan sudah mulai tuh Kak, udah selesai kan? Iya Tapi Kak. tapi ada miss kan Kak, ada miss pas habis konfirmasi sama Kak Riri. Kita coba dari awal lagi dan untuk video Ana sudah Kak. Cuman Oke. ini Kak kemarin kan pas rapat Kombel itu guru-guru rapat tentang pagelaran ini Kak. Jadi waktunya tidak cukup. Kan kita rapatnya juga melibatkan paguyuban kelas Kak. Jadi nggak cukup waktunya. Nah ini mau minta tolong hari ini kebetulan guru-guru juga ada banyak kesibukan, ada yang ke dinas juga, ada yang sibuk dengan kinerja juga. Mungkin hari ini kita buru juga Kak, kalau bisa nanti minta tolong beberapa guru untuk dokumentasinya tentang apa ya, ya kita munculkan lah nak Kak, yang kayak video gimana SEM-nya atau ini. Terus yang untuk aset-aset yang terlibat tadi itu Kak, kan Resti ngambilnya kelas 6 tuh Kak. Berarti dimasukkan guru kelas 6-nya nah Kak, nanti pas di dalam apa tuh? Iya. Oke. Iya Kak. Iya. Itu aja cuman Kak Riri, cuman pas miss kemarin tuh kan harusnya mungkin udah udah selesai Kak, cuman Resti kurang ini jadi minta maaf ya Kak. Mungkin hari ini diburu tugasnya Kak. Terima kasih Kak Riri. Oke, baik Kak. Oke, baik Kak Resti. Terima kasih Kak Resti. Oke. Kakak yang lain gimana Kak? Seperti Kak Ferry. Kemarin Kak Ferry cuma mengirimkan tugasnya yang slide dalam bentuk video. Apakah Kak sudah memperbaikinya Kak? Insya Allah udah Kak. Oke, nanti Kak kirimkan Kak. Udah di-upload Kak.
Udah upload baru ya Kak? Oke, Iya. nanti dicek kembali. Oke. Iya, Kak. Terima kasih Kak Ferry. Kak yang lain seperti Kak Bu Nur, gimana Bu? Apa kendala yang Bu Nur alami ketika ingin membuat RTL ini Bu Nur? Ya, Boleh dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baru Kak, baru dicoba-coba. Tak bisa, entah mulai nih. Sulit rasanya Kak nih. Mudah-mudahan selesai lah. Baru Kak diorek-orek lah dicoba-coba dulu sedikit. Mudah-mudahan dalam 2 hari ini siap ya Kak. Oke Kak. Bu Nur, boleh sedikit memberikan masukan. Mungkin Bu Nur nggak usah yang terlalu membuat permainan olahraganya, bisa jadi dalam bentuk futsal saja. Futsal kan itu anak-anak kan udah pandai bermain bola. Ambil aja dua Bu Nur, 2 kelas atau gimana. Kesegaran jasmani aja, nggak apa-apa ya Kak? Boleh. Ya. Nanti push up, sit up kan? Oke, boleh nggak apa-apa. Coba-coba dulu Kak. Kalau nggak pandai gimana ini? Insya Allah bisa itu Bu Nur. Insya Allah. Video aksi nyata Bu Nur aja keren, bagus kok. Oh mana dicoba-coba ajanya Kak. Oke, nggak apa-apa Bu Nur. Semangat. Makasih ya Kak. Maaf ya Kak terlambat tugasnya. Bingung aku Kak. Aduh, lihat di YouTube nah Kak. Kayaknya ada di video kan. Sudah dibikin slide-nya, divideokan lagi. Aduh, banyak kerjaan. Iya, jadi sedang dirancang baru Kak ya. Maaf ya Kak, terlambat Kak. Oke, ya Bu Nur, nggak apa-apa. Ya, dicoba-coba nah Kak. Ya, makasih ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Nur. Selanjutnya ada Kak Oktantio. Boleh dong open mic Kak Oktantio, bagaimana kendala yang terjadi ketika kenapa Kak Oktantio belum mengirimkan tugasnya Kak? Boleh dong open mic Kak? Waalaikumsalam Kak. Kak, tugas Tio tuh yang ETL ini baru merancang baru Kak. Baru merancang, belum dikirim udah diapakan Kak? Udah dipresentasikan nggak ke Kombelnya Kak? Belum lagi Kak. Baru dirancang baru Kak. Belum. Baru dirancang. Ya Kak. Kalau Kombelnya kapan biasanya tuh Kak? Rencana besok Kak. Oh gitu, memang kegiatan Kombelnya memang besok ya? Oh, rencana Kombelnya hari Kamis tapi kegiatan rencana besok dibikin Kak. Kalau siap rancangan. Oh ya, nggak apa Kak. Kakak bikin kan implementasinya dengan anak-anak besok dulu. Oh, boleh nanti yang presentasinya boleh di hari Kamis dengan guru-guru lain gitu. Oke Kak, siap Kak. Oke. Terima kasih Kak Oktantio, tetap semangat. Kak. Ya. Oke, kakak yang lain Kak Rido, bagaimana Kak Rido? Boleh dong Kak, open mic Kak Rido. Ya Kak Riri, lagi proses perancangan Kak Riri. Ya, bagaimana Kak? Oh, masih proses perencanaan. Oke. Tapi udah terbayang apa yang mau dilakukan Kak? Sedikit-sedikit nanti dikonfirmasi juga sama teman yang lain kalau apabila yang kurang paham nanti Kak Riri. Oke. Ya, kalau kakak ragu dengan tugasnya, boleh kakak hubungi Riri, boleh, teman-teman lain boleh Kak. Oh, insya Allah selagi bisa dibantu nanti insya Allah dibantu. Ya baik, terima kasih Kak Riri. Nanti kalau ada kendala nanti dihubungi Kak Ririnya. Oke, baik.
Kak Julius sedang rapat ya. Kak Andri, gimana Kak Andri? Iya Kak. Bagaimana proses RTL-nya Kak? Kalau untuk presentasi udah Kak, tinggal aksinya lagi Kak. Oke. Mungkin, saya juga minta maaf Kak untuk uploadnya telat Kak. Oke. Seperti itu Kak. Untuk presentasi sama guru-guru udah. Mungkin untuk upload tugas saya telat mungkin Kak. Oke, nggak apa-apa Kak. Oke, terima kasih Kak Andri. Ya, waalaikumsalam. Jadi Kakak, saya harapkan Kakak yang masih merencanakan agar bisa. Oke, Kak Peno, bagaimana dengan kegiatannya Kak Peno, RTL-nya Kak Peno? Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Riri. Mungkin hampir sama dengan teman-teman yang lain kalau untuk presentasinya sudah dilakukan, tapi memang di implementasi ini yang belum Kakak. Rencananya memang tadi kemudian juga cuaca kurang mendukung, jadi belum sempat dilakukan. Rencananya besok pagi baru dilaksanakan Kakak. Ini itu Kakak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Peno. Semoga besok cuaca cerah dan Kakak bisa melaksanakan implementasinya besok semuanya ya Kakak. Ketika Kakak merancang itu Kak, kita udah mempresentasikan, ada yang sudah, ada yang belum. Terus unggah RTL sudah dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Oke, sekarang kita masuk ke pengantar bukti karya. Oke, ada yang perlu kakak tanyakan nggak tentang RTL-nya yang masih ragu atau gimana? Oke, jika tidak ada, ini cukup jelas ya apa yang akan kakak lakukan. Jadi akan menunggu RTL kakak yang lain. Oke. Selanjutnya Kak, yang pertama kita masuk ke pengantar bukti karya. Pada sisi kali ini Kak, itu pengantar bukti karya, itu akan Kakak nanti akan mengunggahnya di PMM, itu di bagian bukti karya. Sebelum Kakak mengunggah ini ke bukti karya, itu ada yang pertama ada topik pembahasan. Yang pertama ada alur aktivitas bukti karya PKG PCOK. Selanjutnya itu mengunggah bukti karya di PMM. Jadi sebelum Kakak masuk ke bukti karya, Kakak harus mengunggahnya di LMS terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya sudah diizinkan Kakak untuk mengunggahnya di bukti karya, baru boleh Kakak unggah di bukti karya Kak. Alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024 itu revisi 2000 November. Di sini Kak pada perjalanan peserta program PKG PJOK di 2024 ini. Yang pertama kan ada di minggu 1 sampai minggu 5 itu ada pembukaan materi dan orientasi. Selanjutnya ada pembelajaran asinkron dan tatap maya. Dan ada minggu ke-6 yaitu hari minggu ke-6 sampai minggu ke-10. Ya, ada 8 hari itu Kak kita melaksanakan tatap muka dan jurnal refleksi. Selanjutnya di minggu ke-12 Kak itu ada penutupan dan minggu 11 itu ada unggah bukti karya. Itu di minggu 7 sampai minggu 10 itu tadi kita kembali ke tatap maya dan barulah kita ada bukti karya dan penutupan. Jadi di sini nih. Setelah tatap muka kita lanjut lagi tatap maya selama 3 minggu. Habis itu masuk ke bukti karya dan kita penutupan di minggu ke-12. Oke, lanjut. Sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK
Jadi menjadi prasyarat kelulusan ya Kak. Bukti karya adalah produk orisinal. Jadi produk kita sendiri, bukan hasil dari plagiat karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi validator. Nanti Kak kirimkan, nanti akan Riri validasi, barulah Kakak kirim ke PMM. Riri harap Kakak di bukti karya ini memang hasil Kakak sendiri, bukan adanya plagiat dari karya orang ya Kakak. Jadi mohon sekali untuk buat bukti karya ini dengan produk orisinal Kakak. Di sini Kakak ada kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Yang pertama itu untuk karya video, pastikan Kakak dalam bentuk gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar jelas. Jadi kalau Kakak ingin membuat video Kak, jadi harus jelas ya Kak ya. Gambarnya harus jelas dan suaranya harus terdengar jelas. Selanjutnya ada isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi di sini juga akan dilihat nanti. Selanjutnya ada video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik. Wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Jadi kakak sebelum membuat video ini kakak harus ada surat bahwasanya kakak akan membuat sebuah video. Jadi harus ada persetujuan dari orang tua murid dan kepala sekolah. Tuh. Terus karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Oke. Di sini ada alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Di kegiatan ini Kakak itu ada alur aktivitas bukti karya di LMS diseminasi. Jadi peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3. Ada unggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Nih. Atau selanjutnya ada refleksi bukti karya mengikuti sesi virtual bersama fasilitator. Selanjutnya berbagi bukti karya, salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Jadi nanti Kak di bagian unggah draft bukti karya, yang pertama Kak klik di unggah draft bukti karya. Di sana Kakak akan mengirimkan bukti karya yang akan Kakak buat. Yang telah Kakak buat dikirim dimasukkan ke ini, ke unggah draft bukti karya. Selanjutnya nanti kita nanti Riri akan validasi ke Kakak. Nanti akan ada ada menu validasinya. Barulah Kakak kirim ke PMM. Sebenarnya kita akan melakukan refleksi bukti karya. Setelah melakukan refleksi bukti karya, Kakak akan berbagi link bukti karya Kakak. Jadi kirimkan di berbagi bukti karya. Selanjutnya ada umpan balik penyelenggara. Di sini Kak, unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Anda dapat mulai mengunggah bukti karya untuk mengakses bagian menu bukti karya pada laman LMS diseminasi PKG PJOK 2024. Perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Pastikan Anda telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG sebelum mengunggah draft bukti karya. Klik make a copy untuk menyalin dan mengunduh lembar pernyataan. Klik kerjakan yang mulai mengunggah produk bukti karya. Jadi di sini kakak harus melihat juga ya periode kapan pengumpulannya. Selanjutnya ada unduh pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK.
dan barulah kakak kerjakan. Di sini kakak, peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Di sini, peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF bersama dengan produk bukti karya. Lembar pernyataan bisa diunduh di LMS atau pada tautan berikut ini. Ini Kak, di surat pernyataan tersebut ada di sini dengan menandatangani formulir ini, centanglah pada kotak di samping pernyataan. Yang pertama itu saya menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi kepada peserta didik atau kepala sekolah terkait pengambilan gambar, foto atau video dan konsekuensi publikasi pada media online. Selanjutnya saya menyatakan bahwa saya telah meminta persetujuan secara lisan kepada peserta didik untuk mengambil gambar atau video dan mempublikasikannya pada media online untuk kepentingan pembelajaran. Selanjutnya saya menyatakan bahwa pengambilan gambar dilakukan hanya sesuai kebutuhan dan dipergunakan untuk konten pembelajaran. Selanjutnya saya menyatakan bahwa bukti karya yang saya unggah dalam rangkaian program pengembangan kompetensi guru PJOK adalah produk orisinal saya, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Jika kemudian hari saya terbukti melakukan plagiasi bukti karya, saya bersedia jika bukti karya saya dihapus dari PMM dan menerima konsekuensi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi ada pilihan kategori bukti karya nih Kak. Di bukti karya ada pertama itu praktik baik. Sini, pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program. Praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Selanjutnya ada praktik pembelajaran. Di praktik pembelajaran ini itu proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas atau di luar di lapangan juga boleh. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Selanjutnya yang ketiga itu ada RP.
Halo? Maaf ya Kak, tadi jaringan tiba-tiba hilang dan mikrofon nggak mau hidup dia tadi Kak. Mohon maaf ya Kak. Oke, kita lanjut. Di sini kan Kak bisa memilih dari 3 ini, boleh dalam bentuk praktik baik, boleh praktik pembelajaran, dan boleh dalam bentuk modul ajar atau RPP. Oke, diunggah draft bukti karya di LMS yaitu kategori praktik baik. Yaitu yang pertama Kak, Kak klik bukti karya, yang selanjutnya ada nanti keluar fiturnya seperti ini Kak, pilihannya ada unggah bukti karya. Selanjutnya kategorinya praktik baik. Bentuk karyanya seperti apa, bentuk karyanya bisa Kak pilih kategori dari produk bukti karya Anda, yaitu pertama praktik baik. Yang kedua, pilih bentuk karya dari produk yang telah Anda buat, yang itu ada bentuk video, PDF, boleh ada bentuk video atau PDF. Selanjutnya ada judul dan deskripsi. Lengkapi judul bukti karya dan tambahan hashtag PKG PJOK, hashtag guru belajar, dan hashtag murid belajar. Selanjutnya berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda. Unggah draft bukti karya di LMS yaitu kategori praktik baik. Yang pertama, selanjutnya ada jenjang yang diinginkan. Itu terkait jenjang yang kelasnya. Selanjutnya apabila Anda memilih jenjang, tentukan maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul project. Selanjutnya pilih tema bukti karya. Sana dulu. Di sini Kakak pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya Anda. Selanjutnya unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Selanjutnya klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Selanjutnya unggah draft bukti karya di LMS, yaitu kategori praktik pembelajaran. Hampir sama seperti tadi, pilih kategori dari produk karya yang Anda inginkan untuk praktik pembelajaran. Selanjutnya pilih bentuk karyanya, baik itu dalam bentuk video, salin tautan video yang telah Anda unggah di YouTube, unggah ke YouTube. Jadi link dalam bentuk link YouTube ini ya Kak, link video yang telah diunggah ke YouTube kalau yang dalam bentuk video. Selanjutnya ada PDF, unggah dokumen bukti karya dari laptop atau komputer Anda. Lengkapi judul, tambahkan hashtag PKG PJOK guru belajar, hashtag murid belajar juga. Berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya. Selanjutnya, pilih jenjang yang diinginkan. Apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul project. Selanjutnya, pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya Anda. Unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Selanjutnya, klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Selanjutnya pada kategori RPP atau modul ajar, sama juga Kak. Jadi Kakak pilih kategori apa bukti karya yang
yang kakak inginkan, misalnya RPP atau modul ajar. Selanjutnya kak boleh dalam bentuk video tautan video yang telah Anda unggah ke YouTube, atau PDF unggah dokumen bukti karya dari laptop atau komputer Anda. Selanjutnya lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag PKG PJOK, hashtag guru belajar, hashtag murid belajar. Berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda, lengkapi tujuan RPP atau modul ajar Anda. Sini ada pilih jenjang yang diinginkan, yaitu pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran. Selanjutnya lengkapi asesmen. Asesmen apa yang kakak munculkan pada modul tersebut. Selanjutnya Anda juga dapat memilih mode pembelajaran dan melengkapi metode mengajar jika diinginkan. Dan ini tidak wajib, metode mode pembelajaran dan metode ini nggak wajib. Nih. Unggah draft bukti karya di LMS, yaitu kategori RPP atau modul ajar. Terus selanjutnya ada unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Nih, selanjutnya ada konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Setelah Anda selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah sesuai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat dirubah kembali sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Selanjutnya bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Sini ada Kak, konfirmasi pengumpulan bukti karya. Apakah Anda yakin hendak mengumpulkan bukti karya ini? Bukti karya akan dikirim, tidak dapat diubah lagi. Fasilitator melakukan proses validasi. Fasilitator menyatakan bukti karya yang Anda kumpulkan sesuai dengan secara otomatis diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Baru Kak kumpulkan. Selanjutnya, konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Setelah Kak melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Jadi akan berubah nanti dia ada sedang ditinjau atau telah disetujui. Kalau telah disetujui, tandanya Kak boleh mengirimnya di PMM Kak. Selanjutnya, putusan utama dari validasi bukti karya. Fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Selanjutnya, jika bukti karya dinyatakan belum selesai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu. Dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator. Jadi Kak akan kirim nanti, Riri akan cek apakah sudah sesuai dengan kriteria. Baru nanti kalau ada yang belum sesuai, Kakak akan dikembalikan ke Kakak, akan diberikan umpan balik ke Kakak untuk bisa diperbaiki kembali. Jika sudah selesai, nanti akan dikonfirmasi kembali. Selanjutnya ada putusan utama dari validasi bukti karya, perlu perbaikan. Jadi statusnya ada di sini, perlu perbaikan nanti Kak. Jadi dari status sedang ditinjau, kemungkinan nanti akan statusnya perlu diperbaiki atau telah disetujui. Yang pertama itu, apabila hasil validasi fasilitator belum selesai, maka Anda akan melihat status perlu perbaikan pada LTI bukti karya.
Yang kedua, perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Klik perbaiki untuk memulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya. Selanjutnya, putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan, yaitu apabila hasil bukti karya Anda belum selesai, klik icon tanda X yang berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya. Unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Selanjutnya, apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah untuk menghapus lembar persetujuan sebelumnya. Sebaliknya, jika sudah sesuai, tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah di awal. Unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Catatannya di sini ya Kak, mohon lakukan cek status secara berkala setelah melakukan unggah ulang bukti karya. Apabila hasil bukti karya Anda telah lulus validasi dari fasilitator, maka Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Contohnya nih, selamat bukti karya Anda telah lulus proses kurasi. Selanjutnya, silahkan menunggu hingga bukti karya Anda terbit di PMM. Putusan utama dari validasi bukti karya lulus validasi. Anda hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis oleh sistem ke platform Merdeka Mengajar. Anda juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus. Selanjutnya, apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Di sini nanti Kakak lihat bukti karya. Bagaimana cara membagikan bukti karya Anda? Selanjutnya, buka menu bukti karya pada platform Merdeka Mengajar. Yang kedua, pilih karya saya dan pastikan Anda telah mengunggah karya. Yang ketiga, buka kategori karya yang Anda inginkan, yang ingin dibagikan. Selanjutnya, pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. Selanjutnya, cari tombol bagikan karya. Yang keenam, untuk kebutuhan PPKG PJOK, gunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS. Setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Catatannya untuk bukti karya yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit description saja. Fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapat validasi. Oke, silakan Kak, kita tanya jawab seputar bukti karya. Oke, ada yang perlu ditanyakan Kak? Silakan Kak. Silakan Kakak tanyakan apa yang rasanya perlu kita diskusikan hari ini Kakak. Jangan nanti ketika mau dudet, Kakak bingung apa yang mau dilakukan, seperti apa yang akan dilakukan. Silakan tanyakan sekarang Kakak. Oke, silakan Kak Citra. Terima kasih Kak Riri atas kesempatannya. Kak Riri, saya ingin bertanya, bukti karya ini, karya-karya yang telah kita buat selama kegiatan PKG boleh diupload apa tidak? Kemudian karya yang kemarin terakhir itu kan ada RTL itu. Nah, RTL itu bisa nggak dimasukkan ke bukti karya gitu Kak? Dan surat apa namanya tuh, surat izin dari kepala sekolah dan surat izin wali kelasnya itu bisa dicontoh di mana gitu. Terima kasih Kak Riri. Oke, baik. Baik, terima kasih Kak Suci untuk pertanyaan Kak Suci. Yang pertama itu untuk bukti karya ini Kak, kalau video yang terbaru Kak,
Jadi bukan yang telah kakak unggah di LMS, tapi karya yang baru kakak buat. Video, mungkin dalam bentuk video pembelajaran boleh, praktik pembelajaran boleh, atau praktik baik boleh kakak, atau dalam bentuk modul juga boleh kakak. Kalau modulnya ini kakak ingatkan kembali modul yang sesuai yang telah kita pelajari, yaitu menurut yang sesuai dengan backward design. Jadi sesuai dengan itu langkah-langkah yang kakak buat bentuk modul. Riri harap yang kakak buat itu adalah yang terbaru, agar bisa menjadi tambahan di sertifikat di PMM kakak. Selanjutnya untuk surat pernyataan ini kakak, surat persetujuan ini bisa kakak unggah di LMS, itu ada di bagian unggah bukti karya. Bagian ini. Bentar kak. Di sini. Di unggah bukti karya itu kakak ada di sana. Ntar kita coba buka ya kak. Nah, di sini Kak, Kak bisa klik di unggah draft bukti karya. Di sini ada lembar pernyataan peserta PKG PCOK mengambil gambar anak dan penafian produk karyanya. Situ bisa Kak klik, di sini bisa Kak unduh nanti ya Kak. Terus dan jangan lupa Kakak juga harus membaca bagian ini Kak. Nah, rubrik validasi bukti karya. Kak harus juga melihat aspek-aspek yang akan dinilai dalam bukti karya Kak. Jadi harus dilihat di sini ya Kak, harus dibaca aspek-aspek apa saja yang akan dinilai pada bukti karya Kak masing-masing. Oke. Oke Kak Suci, gimana Kak? Ya, oke Kak Riri, makasih Kak Riri. Jadi kalau video butuh suratnya ya Kak. Kalau misalnya modul gimana Kak? Modulnya juga perlu surat yang di-upload Kak. Oh, Kalau modul kita masukkan. Enggak ada sih Kak. Enggak ada. Kemarin Riri juga ngambil modul, tapi enggak ada pakai surat-surat itu Kak. Itu yang pakai surat itu kan untuk Berarti apa Kak? video ya. Iya Kak, untuk video. Oke. Oke. Baik. Kasih Kak Riri. Iya Kak. Kak yang lain gimana Kak?
Sudah terwakilkan sama Kak Suci tadi Kak Riri. Oke, sudah terwakilkan sama Kak Suci. Kakak yang lain gimana? Memang rencananya memang itu ya, memang ambilnya yang modul ajar. Modul ajar. Ya, di modul ajar kan. Mohon dilihat kembali ya Kak, seperti apa modul ajar yang backward design itu seperti apa. Silakan Kakak baca kembali di LMS-nya. Seperti apa sih modul tersebut gitu. Karena Riri menilainya berdasarkan modul yang ada. Iya Kak. Ya. Sesuai dengan rubrik yang ada ya Kak. Oke Kak. Oke, Kak yang lain gimana Kak? Sama Kak, kayaknya itu juga praktek baiknya. Oke. Langkah baik kalau di modul itu Kak, Kakak cantumkan juga pembelajaran itu dalam bentuk berdiferensiasi ya Kak. Jadi misal kalau bisa apa namanya tuh LKPD-nya juga ada Kak gitu. Ada LKPD-nya, terus juga ada asesmennya seperti apa, bentuk kertas apanya tuh rubrik penilaian asesmen yang otentik itu seperti apa juga Kakak cantumkan gitu. Jadi bukan hanya modul pembelajaran aja ya Kak, jadi harus ada tercantum bentuk-bentuk asesmennya seperti apa, terus rubrik penilaiannya juga ada, dan juga LKPD-nya juga ada. Oke. Kakak yang lain gimana Kak? Kakak yang lain gimana, ada yang perlu ditanyakan Kak? Silakan Kakak tanyakan yang Kakak merasa ragu dengan bukti karya ini. Agar nanti ketika Kakak akan merencanakan, Kakak tinggal setelah kegiatan ini Kakak tinggal merencanakan aja lagi Kak gitu. Selesai hal apa Kakak? Gimana Kak Neng, Kak Resti, Kak Peno, bagaimana untuk bukti karya ini? Bu, Anda mungkin Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut. Di sini ada langkah upload video dengan tautan. Langkah-langkah berikut untuk dapat menautkan video YouTube. Yang pertama, pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube Anda. Yang kedua, pastikan video tidak di-setel untuk pribadi. Jadi tidak di-setel untuk pribadi ya Kak videonya. Lanjut, klik bagikan atau share pada bagian bawah video. Klik salin link atau copy untuk menyalin tautan video milik Anda. Selanjutnya, kendala. Video ini di-setel untuk pribadi terjadi karena pemilik video tersebut menyetel visibilitas
video untuk pribadi, privat pada channel YouTube-nya. Jadi nggak bisa dibuka. Selanjutnya langkah-langkah mengatur visibilitas video di YouTube. Yang pertama kunjungi YouTube-nya, lalu pilih konten, pilih video yang ingin diubah atau di visibilitasnya, kemudian klik privat pada kolom visibility, dan selanjutnya ada pilih public, lalu klik publish. Jadi harus dipublish. Selanjutnya kendala video tidak tersedia itu tonton di YouTube dapat terjadi karena terdapat masalah hak cipta atau copyright pada video di channel YouTube. Masalah ini biasanya terjadi jika pemilik video menggunakan latar musik yang memiliki hak cipta. Jadi kalau Kak yang membuat video nih, nanti video pembelajaran, nggak ada yang pakai apa Kak? Tambahan-tambahan dengan musik-musik gitu. Musik-musik lagu-lagu apa segala macamnya, enggak boleh ya Kak ya. YouTube memiliki kebijakan bahwa video yang terkena masalah hak cipta tidak bisa diputar di aplikasi lain selain di YouTube. Oleh karena itu, agar video bisa diputar di Bukti Karya, pastikan video yang diunggah ke YouTube tidak melanggar hak cipta. Langkah-langkah mengecek hak cipta video di YouTube. Pertama, kunjungi Oke. Jadi pilih copyright, kemudian periksa apakah video terkena pelanggaran hak cipta atau tidak. Jika ya, Anda bisa mengubah latar musik di video Anda. Pelajari materi lebih lanjut dan pertanyaan yang sering ditanyakan melalui informasi ini, linknya. Pusat Informasi Guru. Oke, terima kasih Kakak. Ada yang perlu kita diskusikan, silakan diskusikan Kakak. Ingat Kakak bahwasanya orang hebat itu tidak dilahirkan dari kemudahan, kesenangan, serta kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesulitan, tantangan, dan air mata. Jadi Kakak tetap semangat dalam melaksanakan kegiatannya walaupun mendesak nih antara PAS dengan Bukti Karya Nyata juga dengan melengkapi kegiatan-kegiatan yang lain dan melengkapi tugas-tugas yang lain. Jadi Kak, kita sebagai guru itu pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, namun juga soal memperluas pengetahuan juga dalam menyerap ilmu kehidupan. Jangan pernah untuk berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti untuk mengajarkan. Nah, jadi Kak, pembelajaran ini tidak akan dapat dengan kebetulan saja. Nah, tapi ia harus dicari dan semangat serta disikapi dengan tekun. Jadi bukan bukan pengetahuan ini tidak cukup untuk kita harus mengamalkannya, tapi niat tidak cukuplah, maka kita harus melakukan. Jadi Kakak kalau udah terniat tapi belum Kakak lakukan itu belum lengkap rasanya gitu Kakak. Jadi jika Kakak ini kita sebagai pengajar itu kita harus jeli, harus harus gigih dalam menggali ilmu sedalam-dalamnya Kakak. Agar kita bisa menciptakan sebuah seorang murid yang baik, yang benar nantinya gitu. Kalau gurunya rajin belajar juga nantinya muridnya juga akan melihat, oh guru saya saja rajin untuk mengikuti beberapa kegiatan, gigih dalam melakukan kegiatan. Jadi Kak, jangan Kakak pikirkan sulitnya, tapi jalani dengan ikhlas dan insya Allah Kakak akan selesai pada waktunya nanti.
Amin, amin. Oke, semoga Allah mudahkan kakak dalam menjalankan tugasnya, dalam menjalankan bukti karya dan aktivitasnya. Cukup jelaskah kakak apa yang telah Riri jelaskan tadi kak? Jangan ada nantinya seperti RTL. Nanti pada sama ke RTL kak, udah cukup ternyata masih ada yang bingung ternyata. Jadi RTL itu kan karena ada kegiatan jamran juga sebenarnya. Jadi iya. fokus. Kak Yus selesai juga tugasnya? Ya, walaupun karena jamran selesai ya? Insya Allah lah kak, kan sama kembaran juga apa itu kak, sama saling sharing juga kan, apalagi jadi juga kak. Oke, luar biasa kak. Kakak yang lain juga kayak itu kak. Berapa kali pertemuan lagi nih kak? Boleh tanya kak? Apakah? Oh enggak ada kak, ini bukti karya. Habis itu kita refleksi setelah bukti karya ini di tanggal 10 Desember. Habis itu kita selesai kak. Oh itu, berarti ada sekitar 2 atau 1 kali lagi untuk tatap mayanya. 1 kali di tatap mayanya, 1 kali. Oke kak, oke cukup kak. Oke, cukup kak. Kakak yang lain gimana kak? Kak Resti, Kak Neng, Kak Rido, Kak Oktantio, gimana kak? Untuk bukti karya ini kak? Oke, Kak Andri gimana kak? Kakak yang lain gimana kak? Oke? Silakan kak, tanyakan jika ragu. Untuk apa bukti karya nih kak? Oh iya Kak Resti. Belum beres yang ini, tapi ini harus diselesaikan juga gitu nak kak. Iya. Jadi untuk video ini ya kan boleh milih antara 3 tadi nak kak. Iya kak, boleh. Mudah-mudahan nanti kalau bisa dikejarkan kita kejarkan kak. Tapi kalau misalnya nggak keburu Kak Riri, boleh ini aja nggak kak, kalau misalnya milih modul yang tadi itu kak? Boleh kak, boleh modul. Tapi itu kan kak, Riri juga mengingatkan ke kakak, modul yang kakak buat bukan modul yang selama ini kakak kirim, ada beberapa yang tidak sesuai kayaknya, tapi gimana lah gitu kan? Ya kalau bisa yang sesuai dengan backward design itu ya kak. Yang di modul kemarin itu kak. Termasuk LKPD ya, juga. LKPD ya. Iya, LKPD dan juga asesmen otentiknya. Apa kak? Kalau misalnya LKPD-nya tuh kayak kan biasanya ada dikasih kayak TTS gitu Kak Riri, atau fine word gitu. Jadi nanti anak-anak tugasnya nggak punya kayak soal 1 sampai 5 atau berapa gitu. Nah, ya itu kan kalau itu kan apa namanya itu asesmen formatif ya kak ya. Kalau misalnya kakak bikin 5 soal atau apa. Kalau LKPD ini gini kak, dari apa namanya tuh dari proses itu misalnya dia per kelompok. Kemarin Riri ngambil materi itu dia per kelompok. Misal kelompok A dia membahas tentang melampar, kelompok B dia akan menjelaskan tentang menendang. Nanti kakak berikan LKPD-nya itu, berikan langkah-langkah apa yang harus dia lakukan dari awal sampai dia mencapai praktek itu. Nah terus iya kayak gitu kak. Atau proses dia dalam menerima materi pembelajaran yang berbeda-beda. Mungkin kelompok A nanti kegiatannya mengingat aktivitas sehari-hari tentang gerak non lokomotor. Selanjutnya nanti misal kelompok 2 nanti sudah kita berikan gambar nanti misalnya dia hanya menentukan ini termasuk gerakan mengayun, ini termasuk gerakan menekuk. Kalau misalnya kelompok 3 kan ada sesuai dengan diferensi apa nih kak, tingkatan pengetahuannya apa namanya tuh ya, lebih ke proses ya kak ya. Nah, bisa dengan menempel-nempel kak, misalnya dia menempel gerakan-gerakan gambar-gambar gerakan, kita berikan tabel
ini antum tempelkan ya, ini gerakan menempel di mana tempelkan, gerakan menekuk di mana ditempelkan gitu. Gitu kan ada 3 misalnya atau 2 boleh. Atau dalam bentuk langkah-langkah kakak memberikan apa, misalnya memberikan praktik pembelajaran juga boleh Kak, tapi kakak harus jelaskan langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh mereka, alat apa yang mereka butuhkan gitu. Itu harus tercantum di langkah-langkahnya. Sesuai sintak model apa yang kita pakai di modul itu kita jelaskan. Ya. Boleh Kak, ya kayak gitu. Atau nanti boleh Rini coba kirimkan modul. Contoh apa referensi? Ya. Nah, referensinya boleh Kak nanti. Yang Rini kirimkan tugas kemarin lah yang ada di PMM kemarin. Ya, terima kasih Kak Riri. Terima kasih Kak Riri. Iya Kak, boleh Kak, sama-sama. Yang lain gimana Kak? Cukup jelas? Pas semuanya? Mudah-mudahan kakak dengan pas ini kakak semuanya paham ya. Insya Allah Kak, Insya Allah Kak Riri. Insya Allah. Kalau ada Kandri, ragu, Pak Kandri. Kalau ada ragu nanti ditanya lagi Kak. Nah, selagi kita bersama Kak, boleh Kak, nanti bisa Ini dijawab lagi, dengan teman-teman lain. Ini lagi mencerna Kak, mencerna apa yang mau dibuat. Oh gitu. Ini lagi mencerna. Oke. Tapi kalau ada keraguan nanti boleh ya Kak di WA di kemudian mau tanya. Boleh Ya, Kak. Kak Riri. Di kopi manis saja kita. Boleh. Hidupkanlah grup kita tuh Kak. Apa yang perlu kakak tanyakan aja. Kita satu kelas, jadi satu keluarga. Apapun kendala nanti silakan dikonfirmasi boleh di grup kopi manis kita. Jadi jangan diam aja Kak. Kopi manisnya jadi tidak ada kopinya dan tidak ada gulanya. Gitu. Gelasnya aja yang ada. Oke Kak, terima kasih Kak. Iya boleh Kak. Oke. Jangan ada malu-malu Kak. Kita kalau di luar sana itu kita rekan kerja semuanya Kak. Untuk tempat kita berbagi, saling berbagi. Oke? Jika sudah paham dan insya Allah kakak bisa mengerjakan dan dimudahkan sama Allah. Oke, dicukupkan dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih Kak sudah hadir pada ruang virtual ini. Kakak luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua Kak di ruang virtual ini. Tidak terasa rasanya udah hampir berakhir ya Kak ya. Oke, kita kembalikan kepada moderator Kak Nofriadi. Silakan. Baik, terima kasih kepada Kak Riri dalam sore hari yang cerah ini. Marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Saya kembalikan juga kepada Kak Riri sebagai fasilitator. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nofriadi. Mohon izin Kak, silakan hidupkan kameranya, kita foto bersama. Oke, hidupkan kameranya Kak. Mana yang masih ada orangnya nih? Oh Kak, ini berdampingan dua ya. Pantesan sama letternya. Kakak memang satu sekolah Kak Ning sama Kak Nofriadi nih? Habis KKG Kak. Oh gitu. Oke. Oke Kak, kita foto bersama. Oke, 1, 2, 3. Boleh Kak?
Boleh bantu kakak yang bisa foto? Screenshotnya di mana nih? Oke, sampai jumpa di tatap maya terakhir besok di tanggal 10. Mohon izin dimatikan dari Kak. Assalamualaikum Kak. Izin keluar ya Kak. Waalaikumsalam Kak, silakan Kak, boleh.